Salam, saya Pendeta Dumas Sisianipar. Saya menggembalakan satu gereja kecil di Jalan Ganggeng Raya nomor 10 Tanjung Priok, Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saya merintis pelayanan di tempat, sebenarnya rumah saya di daerah Jakarta Selatan. Tapi waktu itu ada seseorang yang berkunjung ke rumah saya dari Jakarta Utara ini, dan saya tergerak belas kasihan karena waktu itu mereka ada yang nganggur sudah 5 tahun padahal usianya udah 50 tahun. Intinya minimnya keuangan membuat banyak dosa dan kesakitan. Jadi dari situ saya coba tolong menghibur mereka dengan nasihat-nasihat firman Tuhan, membukakan harapan kepada mereka. Kami banyak berdoa dan berpuasa, kami ajarin bagaimana juga cara untuk memanfaatkan waktu, bagaimana untuk bisa mendapatkan penghasilan menyekolahkan anak-anak. Dan akhirnya hampir semua mereka berhasil dan kemudian dapat pekerjaan kembali dengan moral yang baik, tidak lagi mabok, tidak main perempuan, tidak ada yang free sex lagi. Pertama secara kesehatan mereka dapat, kemudian mereka dapat dipercayai lingkungan, dan mereka lebih memiliki integritas yang baik yang bisa membuat mereka diterima bekerja di perusahaan-perusahaan ataupun apapun mereka punya profesi ya. Saya diundang, ibu datang dong di rumah kami nanti ini. Mereka ngontrak di daerah sekitar Warakas ini, dan saya akhirnya datang. Memang bukan orang kaya raya, tapi istri saya istri dari seorang pegawai negeri yang menjabat adalah jabatan di Pemda. Jadi hidup saya boleh dibilang ya cukup sebagai pegawai negeri. Ya saya bisa berusaha mengambil dari penghasilan kami untuk berbagi dengan mereka. Untuk melamar kerja nggak ada ongkos, untuk apapun sangat sulit. Akhirnya saya datang di sini, saya mengobati mereka dengan firman Tuhan, memberi pengharapan, memberi penyuluhan. Bukan hanya soal firman Tuhan, tapi juga bagaimana beretika, cara hidup, bermasyarakat. Semuanya saya ajar. Termasuk juga bagaimana berwira swasta. Memulai dari misalnya, kamu punya apa? Apa yang bisa saya bantu? Saya bantu mau jualan ayam kek, mau jualan sayur kek. Saya berusaha dari mulut ke mulut, dari satu ke satu seperti itu. Dan akhirnya masyarakat yang saya bantu ini kebanyakan waktu itu dari suku Sangir. Sangir Talaut, mereka banyak orang kapal tapi mereka banyak menganggur. Akhirnya mereka bilang, ibu, kami mau diajar sama ibu, kami mau digembalakan sama ibu. Kebetulan saya memang sekolah teologi ya, saya pensiunan kerja di bank dulu. Saya minta pensiun dari bank demi menolong masyarakat ini. Hati saya lebih terbeban ke sosial mungkin ya gitu. Jadi tapi ternyata keuangan yang saya sediakan ternyata tidak bisa memenuhi. Akhirnya saya berdoa, saya tanya sama Tuhan, Tuhan tolong saya, kandang ayam pun kasihlah saya tempat. Gereja kami ini adalah bekas sekolah, ada 3 lantai. Jadi banyak jemaat ini jujur tidak memiliki penghasilan, minim, anak banyak. Sehingga selama ini gedung gereja lantai 2, lantai 3 khususnya itu kami kasih gratis untuk ditempati orang-orang yang tidak punya rumah. Tidak bayar list, dan sekarang bocor, rusak. Di atas pun mau pasang kamar mandi. Bayangkan dari lantai 3 harus turun buang air malam-malam, pagi-pagi ke bawah di kamar mandi gereja. Karena kami nggak punya kemampuan untuk membangun dan bocor.
Ini bocor semua nih, tangga ini nih udah rusak tangganya juga, bisa tersandung orang, bisa terlicin, banyak lumut lah karena misalnya hujan datang nggak bisa dicegah. Barangkali aja pemerintah bisa mengecek ke sini, memperhatikan ke sini, karena ini adalah sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan, mencerdaskan bangsa, mencegah kejahatan di negeri ini, menghasilkan anak-anak yang unggul untuk kemajuan bangsa menuju Indonesia emas. Pemerintah perlu memperhatikan bahwa kami adalah rekan sekerja pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dari masyarakat melalui gereja. Saya harap pemerintah turun tangan membantu supaya air di tempat ini bisa dimasukkan tanpa mengingat dosa-dosa orang yang milik yang dulu ya. Ini kan kita pemilik baru, air dan listrik dimudahkan. Ya, kemudian juga kalau memang pemerintah punya dana hibah, supaya diperhatikanlah kami di sini mendidik anak-anak. Suami saya ada membuat program M7 bagaimana mencerdaskan anak supaya dapat juara melalui internet, supaya anak-anak, karena kita tahu daerah Tanjung Priok sangat boleh dibilang secara perekonomian begitu sulit. Karena itu mereka tidak terlalu banyak keinginan, tidak terlalu banyak tahu bagaimana untuk jadi maju. Kalau masyarakat nggak berpendidikan, tentu penghasilan minim dan itu rawan kejahatan. Banyak yang jadi pelacur, banyak yang narkoba, banyak yang sudah tidak perawan jual diri karena tekanan ekonomi. Nah, dari situlah walaupun saya ngos-ngosan, kebetulan suamiku sudah 6 tahun nih pensiun. Yang ada sisa sedikit pun benar-benar sudah nggak ada. Sekarang kami mau masuk air nggak bisa lagi, nggak ada uang. Kalau pemerintah bisa bantu, boleh lihat bagaimana kami tanpa pernah dibantu pemerintah. Kami sudah menyokong pemerintah melalui pengentasan kemiskinan dan memberantas kebodohan lewat gereja ini. Membuat orang-orang jahat bertobat. Banyak sekali yang sudah kami bimbing ke jalan yang benar, supaya mereka menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Tempat kandang ayam pun asal ada alamat saya di Tanjung Priok. Kalau misalnya janjian sama orang, ketemu di mana saya nggak tahu. Hanya untuk butuh alamat. Dan ada juga banyak teman-teman saya dari Jakarta Selatan, kadang memperhatikan kami, menopang kami. Dan ini banyak orang. Tapi yang paling sulit saat ini, sudah 20 tahun lebih kami di sini. Kami butuh air, tapi karena tempat ini dulu disewa sama orang, dimiliki sama orang, mungkin mereka nggak bayar air atau gimana ceritanya, kami nggak tahu tuh. Katanya terhutang tuh sampai 60 juta. Nah itu kan pemilik yang lama, kok bisa? Kita nggak selalu tahu semuanya. Pas sudah kami beli jadi gereja, ya udah 20 tahun kami di sini, nggak bisa kami pasang air. Demikian juga listrik tadinya, tapi entah bagaimanalah kami minta tolong ada orang bisa masang dari belakang lah listrik.